Berarti dari sisi cycle dan statistik ya seharusnya ini good news lah untuk kita gitu. Betul, Jadi, betul. ini bisa jadi Sentimen yang positif dan juga ancang-ancang ya persiapan kita ini menyambut tahun 2024. Dari sisi teknikal pun kalau misalnya kita bicara IHSG, weekly-nya juga sudah mulai solid. Kita bicara monthly juga bulan lalu November itu bullish engulfing candle yang tebal, jadi cukup tebal, ngalahin dua bearish candle di bulan September sama Oktober. Jadi kelihatannya juga ini fundamental teknikalnya kok boleh saya tambahkan sedikit ya, statistiknya mendukung ini untuk setidaknya nafas lega lah tahun depan di pasar. Sideways terus. Iya. Ya. Justru sebenarnya yang menarik adalah kalau misalnya di awal tahun nanti biasanya kan pasti kan ada koreksi-koreksi dalam lagi tuh ya. Setelah mungkin biasa di bulan Februari, Maret gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin momentum yang tepat untuk ambil bawah-bawah ya. Iya. Ya tetap. Itu boleh tuh itu diincer-incer. Oke. Oh ya teman-teman yang sudah join, kalau misal ada pertanyaan, ada komentar, boleh di chat nanti. Misal juga kalau ada pertanyaan akan kami jawab juga dari sisi kolom komentar maupun juga question bubble-nya ya teman-teman. Jadi feel free kalau mau tanya mengenai saham kita di sini, nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Alex. Oke. Nah, tadi juga sempat Pak Alex mention ada kayak supply zone ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Alex sendiri kalau menganalisa market, teknik yang dipakai teknik apa saja Pak? Sebenarnya sih pada prinsipnya saya menggunakan price action. Jarang sekali saya ngelihat indikator sih, jarang sekali. Biasanya kalau misalnya ada sedikit keraguan baru saya ngelihat indikator lah. Hanya sebagai pengkonfirmasi aja. Tapi mostly sebenarnya lebih ke price action. Nah, sama ke volume analysis. Volume analysis ini pun saya kategorikan kalau di saya bilangnya sih sebagai money flow. Di mana ada uang besar di mana, nah itu akan menjadi patokan juga. Patokan juga ya. Oke. Sebenarnya kan money flow itu kan bagian turunan dari volume analysis kan. Seharusnya seperti itu Pak. Saya kurang menguasai. Nah saya juga selain lihat wave ya kan, memang price action itu juga jadi dasarnya kalau kita mau menganalisa analisa apapun ya seharusnya. Betul. Harga, candlesticknya seperti apa gitu. Karena kan pada dasarnya teknikal itu kan kita cuma mau cari ini lagi trending atau non trending kan. Iya, kok bicara oversimplify seharusnya ya. Iya, cuma gitu doang. Mengidentifikasikan ini lagi trending atau lagi non trending. Non trending, lagi sideways atau trending, dan batas pentingnya di mana itu, karena kalau batas juga takutnya bablas terlalu greedy atau bablas terlalu pesimis, terlalu takut, jadi lain ketinggalan momentumnya juga jadinya. Kan saya pikir juga teknikal ini cenderung juga selain price action tapi timing juga ya, mungkin dari momentumnya ya. Nah, itu momentum ya. Nggak dapat momentumnya juga ya diseret-seret sideways ini nggak enak juga. Sebenarnya sih banyak yang bilang ya kalau trader itu kan termasuk yang spekulan ya. Banyak yang bilang kan. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau ketika benar-benar kita menguasai price action, probabilitas untuk kita hilangkan si spekulan itu bisa aja kita singkirkan. Tapi itu dia, kita harus sabar untuk benar-benar mendapatkan momentum yang tepat. Betul. Jadi nggak asal gegabah, wah ini koreksi dikit langsung sikat, koreksi dikit langsung sikat. Sebenarnya ya ada tanda-tanda pembalikan arahnya ya, bisa dari candle pattern, bisa dari supply and demand, bisa dari Fibonacci juga. Jadi semuanya harus bisa saling mendukung sih. Jadi nggak bisa dibilang itu sebagai spekulasi juga pada akhirnya. Kalau kita sudah menemukan
Benar. Strategi dan teknik yang kita pakai, kita bisa membaca pergerakan harga marketnya ya. Mungkin bicaranya bukan spekulasi, tapi ya bisnis lah. Selalu ada resikonya gitu. Jadi kita kan juga selama bisa memanage resiko itu harusnya Aman. Ya aman, konsisten politiknya gitu. Ya, menarik Pak. Memang juga yang sulit bagi seorang trader atau mungkin investor itu kan FOMO atau juga pesimisme yang terlalu berlebihan gitu. Jadi ini belum confirm tapi nggak mau masuk, padahal sudah harusnya ini ada mulai tanda-tanda reversal tapi belum benar-benar reverse, ya nggak dapat harga bawah jadinya. Iya. Terbatas. Akhirnya ngejar. Nah, itu ngejar, revenge. Waduh, kalau sudah revenge sulit Pak. sulit. Saya pernah mengalami FOMO dan revenge yang tidak baik. Ini emang lagi ngomongin BRPT ya? BRPT, saya sih enggak. Saya lebih banyak di pasar futures Pak, kalau saya tradingnya. Oke, di komoditas juga ya? Kan saya lebih banyak analisa, kemudian ya lebih banyak ngamati Pak, karena belum buat saya kok masih cenderung sideways ya selama 1 tahun ini ya, tipis-tipis. Cuma memang kalau bicara grupnya BRPT, BRIN itu surprise sih buat saya, luar biasa. Ya, kalau tidak salah kan sekarang brand itu kapitalisasinya sudah di atas BBCA ya kalau nggak salah. Nomor 1 sudah ya? Jadi yang saat ini itu ya itu buat saya juga cuma ya berharapnya sih kalau bisa ya memang stabil ya, jangan kayak yang udah kayak misalnya dulu DCII ya, ingat nggak? Ya sempat jadi yang pertama ya, terus tiba-tiba ya hilang begitu aja, atau langsung sepi gitu ya, atau yang barusan kerjasama sama TikTok Shop itu juga diharap bisa kan, tapi belum, di luar dugaan ya. Ya itu juga kejutan tapi kurang menyenangkan. Jadi seolah-olah tuh berlaku ini ya, sell on news ya. Sell on news. Iya. Wah, ini sudah mulai banyak yang tanya nih Pak. Oke, kita bahas dulu nih yang ada di question bubble dulu dari Kak. Ini oke, Kak Ika Shi, oke. Iksi 0909. Saya takut salah baca. Gen Z nih. Gimana saham bank digital? Sudah mulai menunjukkan tanda-tanda naik memang sih bank-bank digital. Kalau pendapatnya Pak Alex seperti apa? Bank-bank digital, tapi nggak semua ya kalau menurut saya ya. Belum semua firm itu reversal. Ada beberapa ya, termasuk salah satunya BBYB itu termasuk yang benar-benar sudah ada tanda-tanda reversal secara trendnya itu udah mulai berbalik. Tapi kayak misalnya yang lainnya ada beberapa yang belum. Jadi ya diselektif lagi aja sih. Sama kayak misalnya kalau kita bicarakan sekarang yang sempat naik INAF, KF. Tapi kenapa tiba-tiba kayak KF doang yang naik ya kan? Kayak sekarang ini. Kan biasa kan berbarengan kan? Nah itu maksudnya saya tetap dipilah aja sih secara teknikal. Jadi jangan langsung pukul rata bank digital naik semua disikat bank digital. Tetap kita diselektif aja. Dan kita nggak perlu gitu kayak Oke, ini bank digital sama-sama naik, terus ada satu yang ketinggalan. Nah, itu karena harganya murah. Biasa kayak gitu ya, biasa ngejarnya gitu ya. Sebaiknya jangan. Kalau sudah trending itu baru lebih baik kita entry lah. Ya, betul. Di sisi lain juga kan, misal sudah naik, kita kelihatannya tertinggal, ya kita tunggu koreksi. Benar. Koreksi sudah ada tanda-tanda untuk dia mulai balik arah, nah itu kita Nah, itu kan sebenarnya kan basicnya dari si Dow Theory kan. Betul. Tren akan berubah jika memang udah ada tanda-tandanya berubah. Kalau belum ada tanda-tandanya ya jangan kena FOMO sih. Ya, itu agak sulit Pak. Mungkin paling sulit
dari apa ya kayak kok kita jadi trader sulitnya kan untuk nunggu konfirmasi itu Kak. Nah mungkin kalau dari Pak Alex apa ya tips atau mindset apa yang membuat Pak Alex bisa tahan sabar itu supaya nggak FOMO atau gampang sih ya sebenarnya gampang diomongin, memang dipraktekinnya susah ya. ya Mungkin kalau kita nyerempet dikit ke Elliott Wave ini sebenarnya ada kaitannya juga. Jadi misalnya ketika kita lihat dari price action secara market structure dia sudah ngebreak ke atas, artinya tren sudah mulai berubah. Biasanya itu kan identifikasinya kalau di Elliott Wave itu dari wave 1 ke wave 2. Artinya ketika dia sudah mulai berubah tren, dia biasanya akan terkoreksi dulu kan untuk membuat pijakan di wave 2-nya itu. Nah, biasanya saya ketika mencari saham-saham yang breakout secara price action market structure-nya sudah berubah, uptrend, itu saya tetap mencari kapan dia pijakan ke wave 2-nya, dan ada pembalikan arah, tanda-tanda pembalikan arah dari wave 2 itu mau menuju wave 3. Nah, enggak semua pasti dapat momentum seperti itu. Bisa aja yang naiknya kencang langsung naik kencang. Jadi kalau misalnya saya nunggu ya ketinggalan, tapi saya nggak bakal kejar. Berarti memang udah bukan buat saya gitu. Jadi kalau bagi saya sih kalau memang udah kelewat ya udah cari yang lain. Kalau misalnya dapat ya udah bener-bener dikip hati-hati gitu. Jangan sembarangan main buang aja, jangan sembarangan tapi digiring gitu, di follow the trend. Oh ya. Makanya kenapa saya bilang saya kalau di saham lebih ke swing. Tapi kalau mau lebih trading, saya lebih ke futures. Ya. Kan kita bisa juga naikin trailing stop kalau follow the trend. Betul. Ya. Ya mungkin kita butuh pasang kayak kita ada take partial di mana, kemudian ya kita follow the trend aja. Misalnya mau dihajar terus naik 100% ya silahkan. Cuma itu butuh kekuatan mental yang harus dilatih juga sih. Dan itu kan bisa berbulan-bulan loh kalau mau pakai begitu. Masalah kita mau nggak ngikutin seperti itu, sabar nggak? Sabar nggak? Bisa sampai 6 sampai 8 bulan untuk ngikutin follow the trend itu. Karena kan terkadang kan ketika uptrend itu pasti dibarengin dengan sideways dulu kan. Betul. Uptrend, sideways. Tapi kan sidewaysnya ini yang kadang bikin nyebelin gitu. Nah itu Pak, atau koreksi-koreksi hidup. Iya. Biasanya koreksi membentuk triangle gitu ya. Nah, triangle atau mungkin ya kalau bahasa sederhananya persegi panjang itu sulit lah. Ya kayak AMMN ini Pak, Aman Mineral ini kan juga seperti itu. Panjang uptrendnya dari awal Juli sampai November kemarin, nanti Juli, Agustus, September, Oktober ya 4 bulan lebih nahan trennya. Tapi itu juga sesuatu yang menarik sih kalau kita bisa jalanin itu. Wah keren, masuk let's say 3.000, keluarnya 7.000, wah itu sudah 100%. Ya. Selama dia memang masih trennya itu belum reversal ya. Belum reversal ya nggak apa-apa. Misalnya reversal put kan kita sudah let's say take partial di harga berapa lah, itu kan juga bisa kita siapkan. Nah ini ada teman kita juga Kak Afu Sunaidi, saham Panico bagaimana? Oke, Panico saham apa ya? Oh itu ya Pantai Tanako ya. Iya. Ya, kalau Pani gimana nih Pak? Kelihatannya juga coba sebentar saya lihat. Uptrend juga nih. Ini sudah tiarap cukup lama. Ya ini harusnya sih kalau saya lihat sepintas ya masih strong uptrend sih. Meskipun sudah cukup di ujung mau koreksi jangka menengah kalau saya. Ya. Itu lumayan sih ya, secara uangnya juga masuk besar juga tuh. Masuk besar juga. Iya, 2 hari lalu. Ya ini harusnya ya masih bisa dibilang koreksi wajar gak sih Pak? Iya, masih koreksi wajar. Cuma ya hati-hati aja ya kalau secara dia punya likuiditasnya ya. Kalau memang dia masih bagus sih nggak apa-apa sih.
Ini termasuk oke sih, Pani ini. Saya Cuman juga. dilihat aja nanti terkoreksinya. Coba aja dilihat dari Fibonacci-nya juga ya. Ya, ya, ya. Ya, kalau apa bullish engulfing candle-nya yang tebal panjang itu tanggal 11 Desember lalu nggak closing di bawah itu sih, menurut saya masih strong uptrend sih. Ya, benar. Oke, 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 oke. Cuma kalau lihat di weekly, kalau mau kayak begini sih enak sih, mendingan tunggu hari Jumat sih. Kalau saya Betul. mau kayak begini situasinya. Karena kalau lihat dari weekly itu, coba deh lihat dia kena mau membentuk jadi shooting star. Kalau lihat Panjang di tuh. weekly-nya. Ya, jadi kan kalau memang ternyata Jumat itu formnya jadi shooting star kan, Ya, kecenderungannya kan nanti kan jadi berbalik ini kan trennya. di arah. Ya, hati-hati. Jadi mendingan sih santai aja, relax dulu aja. Ya, Tunggu sampai Jumat lah. ah, Lihat iya. closingnya gimana. Jadi closing weekly-nya candle jadinya apa tuh? Nanti Iya. dilihat aja. Nah, nanti minggu depan baru kita cek lagi nih. Ya, Ini pokok apa namanya? Sekarang kan juga dia kemarin sama hari ini juga eh, sulit untuk closing di bawah 5.000 sih. Harusnya juga masih kuat ya, sabar dikit. Besok Kamis, Selasa, Jumat. Nah, apa? 2 hari kerja, 3 hari kerja lagi lah ya kita. 2 hari sabar aja. Nah ini maksudnya saya, kenapa saya dibilang sabar gitu ya, yaitu kalau memang sampai saya nungguin Jumat terus ternyata memang nggak bagus, ya udah pasti saya akan diemin dulu. Tapi diemin itu bukan berarti uh, nggak dimasukin watchlist ya, tetap masuk watchlist saja. Ya, ya, ya. Toh juga Berarti nanti kan kalau misalnya ternyata membentuk shooting star di weekly-nya, berarti kan dia hanya lagi koreksi aja kan. Nah itu nanti tunggu lagi tuh di daily-nya kapan dia ada tanda-tanda reversal lagi. oke, oke, betul, betul. Gitu sih. Nah, ada pertanyaan dari Kak Abdullah Tuwuh. BRPT apa masih bisa naik, Pak? Oh, BRPT. Nah, Nah, tadi ini sempat. balik lagi nih. Kalau BRPT bener jujur sih ya, kalau secara money flow Ya, itu gila banget. Sekarang BRPT itu money flow yang paling tinggi sih di antara semuanya. ya, Kalau dilihat di saya ini ada kali. hampir hampir 5T ya inflow Ya, uangnya. 1 bulan terakhir itu 5 triliun di dalam BRPT. Nah, betul. kalau saya ketemu yang kayak begini terus belum punya barang ya, biasa yang saya lakukan itu saya akan nunggu retrace. Nah, nunggu retrace-nya dari mana? Hmm, Coba aja deh buka, lagi-lagi buka di weekly chart-nya. Itu ya, di weekly chart itu kelihatan bahwa yang bullish candle yang terakhir itu nge-breakout dari swing high yang lama. Swing high yang lama itu terjadi di bulan September 2022. Artinya swing high yang setahun yang lalu sudah di breakout dengan satu candle bullish. Itu ya, biasanya itu pasti akan terkoreksi dulu. Nah, ya. terkoreksinya itu masalahnya sabar nggak nunggu beberapa minggu. Jadi untuk Itu nunggu koreksinya ya, untuk nunggu koreksinya aja tuh perlu beberapa minggu gitu. Gitu betul. sih. Jadi ya udah sabar-sabaran aja sih. Kalau misalnya nggak dapat momentumnya, berarti memang saya lebih cari yang lain.